Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Karimir Rahman, tafsir Kalamil Mannan. Yaitu kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, tujuh lapis langit dan 7 lapis bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, ya silih bergantinya malam yang siang, datang malam, pergi siang, datang siang, pergilah malam. Wal fulkil lati tajri fil bahr, dan kapal-kapal yang berlayar, ya, yang berjalan di lautan, bima yanfa'un nas, yang memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma'in fahya bihil ard, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan air itu menghidupkan bumi yang mati menjadi hidup, ba'da mautiha, setelah bumi itu mati sehingga menjadi hidup dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah Subhanahu wa taala menebarkan di bumi itu dari seluruh binatang-binatang yang melata, ya, yang berkaki 4, yang berkaki 2 dan seterusnya, atau yang berkaki lebih dari 4. Wa tasrifir riyah, dan pengaturan daripada atau pergantian atau perubahan angin, ya, ada angin yang kencang, ada angin yang panas, yang dingin, angin yang bertiup ke arah utara dan seterusnya, ke arah barat. Wassahabil musakhkhara, dan awan yang ditundukkan, ya, yang ditundukkan bainas sama'i wal ard, antara yang berada di antara langit dan bumi, la ayatil liqaumi ya'qilun. Sungguh yang demikian itu semuanya yang merupakan penciptaan dan pengaturan Allah terhadap makhluk-makhluknya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Rahman dan Rahimnya Allah Maha penyayangnya Maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di qaumi yaqilun, bagi kaum atau orang-orang yang mau memikirkan. Ikhwatal Islam rahimakumullah, ayat ini sebenarnya sangat jelas sekali bahwasanya dengan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan langit yang kokoh. Coba kita lihat langit berdiri tanpa tiang ya. Tidak ada satu bangunan di bumi ini yang berdiri yang tegak tanpa tiang. Semuanya bangunan, apalagi bangunan yang kokoh, maka dia harus dibangun berdasarkan tiang, ditopang dengan tiang-tiang yang kuat, yang banyak. Adapun langit, ya bangunan yang sangat kokoh sekali, yang sangat kuat sekali, yang sangat besar sekali, yang sangat berat sekali, itu tidak ditopang sedikitpun dengan tiang-tiang. Tidak ada tiang-tiangnya. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu betul-betul dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam itu langit, sehingga langit itu pun tidak roboh, tidak hancur. Ya, sehingga kita pun merasa aman di bumi ini, ya tidak merasa khawatir runtuhnya langit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya keberadaan langit itu ada, tidak mungkin dengan sendirinya. Kokoh tidak mungkin dengan sendirinya. Pasti ada zat, ada ya yang maha pemiliknya, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur ini langit, sehingga langit ini bisa kokoh dengan kuat, berdiri dengan kuat. Kemudian begitu juga dengan bumi yang kita tinggal sekarang, yang kita berpijak di atas bumi ini. Luar biasa sekali ya, bumi ini ya kita bisa menikmati ya kenikmatan, berbagai kenikmatan di bumi ini. Ya, kita bisa tinggal dengan tenang, kita bisa membangun rumah di bumi ini, kita bisa bercocok tanam di bumi ini. Ya, di situ ada lautan dan seterusnya di bumi itu. Ya, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di bumi ini sebagai tempat tinggal kita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bumi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tetapi ada zat yang menciptakannya, yang memilikinya dan yang mengaturnya. Itulah siapakah itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Merajai. Waqtilafil laili wan nahar. Coba kita lihat bagaimana pergantian silih berganti siang dan malam. Ya, ya secara otomatis jika apabila siang telah pergi maka datanglah malam, dan apabila malam telah pergi maka datanglah siang. Ini secara otomatis terjadi setiap hari. Kita saksikan di siang hari kita bekerja, kita beraktivitas, dan di malam hari kita istirahat, kita tidur agar kita bisa kuat lagi untuk bekerja di siang hari. Tatkala kita sampai di siang hari letih dari aktivitas pekerjaan kita, maka Allah siapkan namanya malam, tempat kita beristirahat. Jadi semuanya tentu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Semuanya tidak mungkin ada begitu saja, tetapi ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya, ada yang memilikinya, ada yang menciptakannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang kecil saja di dunia ini ada yang membuatnya. Ya, tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini yang terjadi dengan tiba-tiba. Pasti ada yang membuatnya. Rumah kita ada yang membuatnya, pakaian kita ada yang membikinnya, ada yang menjahitnya. Begitu juga dengan alam semesta ini yang sangat luar biasa penciptaannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menciptakannya. Bahkan bukan cuma sekedar diciptakan, tetapi diatur peredarannya, pergantiannya. Lihat siang dan malam, matahari terbit di sebelah timur, kemudian lambat laun akhirnya pun tenggelam di sebelah barat, kemudian terbit lagi di pagi hari, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya ada satu zat, itulah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya. Wal fulki, begitu juga wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Begitu juga dengan kapal-kapal yang berlayar di lautan, yang berjalan di lautan, yang memberikan manfaat kepada manusia. Iya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan itu lautan, sehingga lautan itu pun bisa membawa kapal-kapal itu berlayar. Ya. Sehingga kita pun bisa mendapatkan manfaat dari kapal itu. Ya, kita bisa mengendarai kapal itu sebagai penumpang, kita bisa membawakan kapal tersebut, bisa membawa barang-barang dan seterusnya. Kita bisa pergi ke negara ini, ke negeri ini, ke kota ini, pindah satu tempat itu
dengan kapal itu maka para nelayan bisa mencari ikan dan seterusnya, orang bisa berdagang lewat lautan. Iya, coba kita lihat, ya, semuanya Allah yang menundukkan itu. Allah yang sehingga kapal itu tidak serta-merta tenggelam, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Jadi luar biasa, ada daratan, ada lautan, ada udara. Ya, di udara juga manusia bisa melewati udara dengan pesawat, daratan lewat dengan mobil kendaraan, di lautan dengan kapal laut. Ya, itu semuanya adalah untuk kemanfaatan, kemaslahatan bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bihil ard ba'da mautiha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit itu berupa air hujan, ya. Kita lihat, ya, dengan air hujan itu maka tumbuh-tumbuhan menjadi hidup, ya. Bumi yang kering, yang mati menjadi hidup kembali, menjadi basah. Kemudian hewan-hewan yang kekeringan yang menjadi segar kembali, bisa meminum dari air sumur, sehingga adalah sumur-sumur yang kita butuhkan, air setiap hari yang kita butuhkan untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk menyiram tanam-tanaman, ya, padi-padian, itu semua membutuhkan air. Coba seandainya Allah SWT tidak turunkan air, bagaimana keadaan bumi ini? Akan kering kerontang, ya, kita akan kehausan. Padi-padian, ya, sumber yang mana kita situ mengambil beras, gandum dan seterusnya, jagung-jagungan semua. Kalau tidak ada air, maka semuanya akan mati, akan layu, ya. Begitu juga hewan-hewan juga sangat membutuhkan air. Semua manusia, makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan semua membutuhkan air. Dan tentu yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada hujan itu turun dengan sendirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan itu. Ini yang harus kita yakini, karena Allah mengatakan wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Ya. Jika sekiranya kita sudah meyakini bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mengingkarinya, berarti kita telah mengingkari Al-Qur'an. Kalau kita mengingkari Al-Qur'an, apakah kita pantas dijadikan mengaku sebagai seorang muslim atau orang yang beriman? Orang yang beriman harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakin seyakin-yakinnya. Jadi Allah SWT dalam ayat ini mengatakan dia yang menurunkan air hujan. Yang mana air hujan itulah dengannya bumi menjadi hidup. Ya, kita pun menjadi hidup. Kita pun coba bayangkan jika sekiranya di negeri kita, di kota kita, di kampung kita tidak turun hujan, misalnya selama 1 tahun saja air hujan tidak turun, apa yang terjadi? Tidak ada air. Semua kering, sumur kering, mata air kering, gunung-gunung pada kering semua, sungai-sungai pada kering semua. Apa yang terjadi? Apa yang kita bisa lakukan tanpa air? Ini baru nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita akan menjadi mati tanpa air. Semua orang butuh air, orang butuh minum. Sholat juga butuh air, wudu, untuk berwudu, untuk mandi dan seterusnya. Ya, ibu-ibu di dapur juga butuh air untuk masak dan seterusnya. Mencuci pakaian butuh air. Buang air kecil, buang air besar juga memakai air. Semua kita butuh air semua. Tanpa air kita akan mati. Oleh karenanya kita harus dengan adanya hujan yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan mengakui segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabassa fiha min kulli dabbah, dan Allah Subhanahu wa taala ya menebarkan di bumi ini semua binatang-binatang yang melata. Coba kita lihat, ya, binatang-binatang melata, ya, di muka bumi ini, ya, yang kita bisa mengambil manfaatnya. Ya, ada namanya binatang hewan ternak misalnya, ya, hewan ternak seperti sapi, kambing, ya, atau ayam, itik, itu semua dibutuhkan oleh manusia sebagai lauk pauknya, sebagai lauknya, proteinnya. Ada namanya ayam, memiliki telur dan seterusnya. Ya, ada lagi hewan-hewan yang lainnya.
ya. Ini semua dibutuhkan oleh manusia, ya. Dan hewan-hewan tersebut semua berkaki empat, berkaki dua, atau lebih daripada berkaki empat itu semua adalah ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu Allah ciptakan untuk kemaslahatan orang-orang beriman, untuk kenikmatan kepada orang-orang beriman pada khususnya dan manusia pada umumnya. Artinya dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang banyak memberikan manfaat kepada manusia, maka hendaklah manusia sadar bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah adalah agar manusia itu mau tunduk kepada syariat Allah, agar manusia itu mau mentauhidkan Allah, agar manusia itu meninggalkan segala bentuk kesyirikan, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, ya, tidak ada berhak untuk kita sembah, kita ikuti, ya, dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh pengagungan dan ketundukan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ikhwatal Islam, ma'azakullah. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang keberadaan Allah, tentang wujud Allah, tentang keesaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, dan tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, lihatlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sudah mentadabburi akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini, maka kita haruslah sadar bahwasanya makhluk-makhluknya itu menunjukkan bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Jika Allah maha segala-galanya, Allah maha berkuasa, maka yang berhak untuk kita ibadahi, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kita, ruku kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, seluruh ibadah kita hanya tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang kita biasa baca dalam surah dalam doa kita, sesungguhnya hidupku, matiku, ya, salatku dan seluruh ibadahku, hidupku dan matiku itu saya tujukan, saya berikan hanya kepada Allah, saya ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, azakullah. Kemudian wa tasrifir riyah. Ya, begitu juga dan pergantian ini wa tasrifir riyah. Riyah itu artinya angin. Ya coba, ya. Di mana-mana kita butuh angin kan? Ya coba, kalau tidak ada angin, kita akan kepanasan. Ya, makanya ada angin sepoi-sepoi. Dengan adanya angin maka kapal dapat berlayar, kapal ditiup oleh angin dan berlayar. Dengan ada angin maka ada namanya tenaga angin dan seterusnya. Jadi angin ini sangat dibutuhkan sekali oleh manusia, oleh makhluk-makhluknya. Ikhwatal Islam, azakullah. Kita butuh angin. Ya, dimanapun kita berada kita butuh angin. Di rumah kita butuh angin, butuh udara. Di luar rumah, di tempat kerja kita, semua kita butuh angin, butuh udara. Ya, butuh oksigen. Coba seandainya tidak ada oksigen, bagaimana kehidupan kita? Kita tidak akan bisa hidup tanpa oksigen. Tidak akan bisa hidup tanpa udara. Kita tidak bisa hidup tanpa angin. Semuanya ini ada terjadi, adanya angin dan seterusnya, angin kencang, angin lembut dan seterusnya, angin yang bertiup di musim ini dan di musim itu, ya itu semuanya merupakan pengaturan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sahabil musakhkhara bainas sama'i wal ard. Dan begitu juga dengan awan-awan yang Allah tundukkan awan-awan itu, sehingga awan-awan itu hanya menurunkan hujan kepada kita. Ya, yang mana dengan awan-awan yang berkumpul itu, ya, ada mendung, ada hujan, ya. Dengan awan itu bisa menahan dari teriknya matahari. Dengan awan itu bisa menahan daripada panasnya matahari. Kita pun tidak terbakar dengan panasnya matahari. Dengan awan itu pun juga menurunkan namanya hujan. Dengan hujan itu pun kita kita bisa mengambil manfaat daripada hujan itu. Sekali lagi, bahwasanya awan ini tidak artinya tidak jatuh begitu saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasainya. Ya, dan hujan dan awan itu mengumpulkan air, lalu dengan izin Allah maka di awan itu pun terkumpul air, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan izinnya, Allah menurunkan
hujan itu dari awan-awan yang terkumpul. Semua ini tentunya tidak terjadi begitu saja, tidak terjadi dengan sendirinya. Bahwasanya awan itu hanyalah ciptaan Allah, diatur oleh Allah, dia bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberikan manfaat tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil manfaat dari air hujan melalui awan-awan itu, sekali lagi ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi tentang keagungan-keagungan, ya, kekuasaan-kekuasaan Allah, penciptaannya, ya, langit dan bumi, kemudian pengaturan siang dan malam, adanya matahari, adanya bulan dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan la ayatil liqaumi yaqilu. Sungguh yang demikian itu semua adalah tanda-tanda tentang keesaan Allah. Ya, tanda-tanda tentang kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tentang keberadaan Allah. Menunjukkan bahwasanya itu Allah itu ada. Allah itu ada, ya. Karena tidak mungkin kita ada tanpa adanya Allah. Tidak mungkin adanya makhluk ini, tidak mungkin makhluk ini ada dengan sendirinya tanpa adanya Allah. Tidak mungkin ciptaan Allah yang sangat luar biasa tanpa ada yang menciptakannya. Tidak mungkin pengaturan siang dan malam, turunnya hujan dan seterusnya, pengaturan yang sangat luar biasa ini, yang sangat teratur ini, tanpa ada yang mengaturnya. Dan tidak mungkin semua ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, bukan cuma sekedar Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi Allah itu Maha berkuasa. Allah menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha memilikinya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Allah yang memilikinya. Allah yang Maha mengaturnya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, sehingga kita pun mendapatkan kenikmatan hidup di dunia ini dengan pengaturan Allah yang Subhanahu wa taala. Coba seandainya Allah tidak mengatur ini, alam semesta apa yang terjadi? Hancurlah alam semesta. Iya, oleh karena itu akan tiba nanti pada satu saat alam semesta ini akan hancur, itu namanya hari kiamat. Ya, itu namanya hari kiamat. Tapi selama belum datangnya hari kiamat, maka kita pun bisa menikmati alam semesta ini, jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir juga sebagai tanda tentang segala ciptaan Allah dan pengaturan Allah terhadap alam semesta ini, sebagai tanda tentang rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, bukan cuma sekedar Allah menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan segala fasilitas-fasilitas yang akan dinikmati oleh manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya Maha Rahmannya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Pengasih kepada semua makhluknya, kepada hewan-hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada benda-benda mati, bahkan semuanya, bahkan kepada orang-orang kafir pun Allah Maha Kasih. Tetapi Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan segala fasilitas yang ada di bumi ini, ciptaannya, yaitu daratan, lautan, udara, segala-galanya, adanya hewan, tumbuh-tumbuhan, itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita senantiasa mendekat kepada Allah, untuk senantiasa kita bertakarrub kepada Allah, untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita mentafakuri, memikirkan bahwasanya penciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah, kita memuji Allah, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah. Azakumullah la ayatil liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Tentu orang-orang yang berakal, akalnya yang sehat, ya, maka tentu dia menyadari, mengakui sebenar-benarnya, karena akal yang sehat tidak akan pernah berbenturan dengan syariat. Akal yang sehat akan menerima dengan sepenuhnya bahwasanya segala makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk ini adalah merupakan, ya, tujuannya agar manusia ini mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Oleh karena itu, jika ada manusia yang tidak mengabdi kepada Allah, jika ada manusia yang tidak mau beribadah hanya kepada Allah,
Jika manusia itu lebih memiliki kesyirikan, lebih menyembah berhala-berhala, lebih meminta kepada berhala-berhala, lebih cinta kepada berhala-berhala kepada melebihi cintanya kepada Allah, ya mereka lebih mengabdi kepada sembahan-sembahan selain Allah, ataukah manusia itu tidak mengakui tentang keberadaan Allah. Nauzubillah, seperti orang-orang ateis. Orang-orang ateis ini orang-orang yang tidak memiliki agama, orang-orang yang tidak mengakui tentang keberadaan Allah. Ya, mereka tidak mengakui tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan bahwasanya pergantian siang dan malam, adanya bumi terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang mengaturnya. Itulah orang-orang ateis. Ya, adapun kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, maka kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya dunia beserta isinya ini, bumi dan langit ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menjaganya, dan Allah yang memeliharanya, dan Allah yang memilikinya. Oleh karena itulah maka kita pun harus tunduk kepada syariat Allah. Tatkala Allah mensyariatkan kepada kita dengan segala syariatnya, maka kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, satu ayat ini sudah cukup ya, menjadikan kita, semoga kita senantiasa melihat alam semesta ini bukan cuma sekedar melihat, tetapi memikirkannya, menghayatinya, mentadabburinya, agar kita senantiasa semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Silakan kalau ada mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami. Semoga kita semakin meningkatkan keimanan kita dengan adanya segala ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, semoga kita semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin taat untuk terus beribadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Barakallahu fikum. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.